Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perjalanan hidup setiap manusia sesungguhnya hanyalah untuk menjawab suatu pertanyaan, siapa sesungguhnya aku? Who am I? Dan apa yang aku harus lakukan dalam hidup ini? Berbagai macam hiruk pikuk, berbagai macam tantangan, halangan dikerjakan, dikejar oleh berbagai macam insan hanya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu, kita bisa mendefinisikan jawaban-jawaban dari who am I, what should I do in life, dengan juga berbagai macam perkembangan. Setiap jawaban terus berubah sesuai dengan kondisi situasi yang menyertainya. Dan banyak hal dari setiap kali pertanyaan di era-era tertentu, sebagian besar orang tidak bisa menjawabnya secara baik. Karena itu, dalam sesi ini kita akan memetakan dari berbagai jawaban tadi terhadap pertanyaan siapa aku. Karena ini menyangkut persoalan makna dan tujuan hidup. Pertama, saya akan membagi menjadi 3 tingkatan terhadap jawaban who am I ini. Tingkat pertama yaitu pada tingkat individual. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda miliki dan apa yang harus Anda miliki secara individual. Pertanyaan apa yang sudah Anda miliki dan apa yang harus Anda miliki itu menyangkut berbagai macam peran secara individual. Kenapa? Karena soal who am I itu bukan soal kecerdasan, tapi soal kesadaran. Para ahli mengatakan di era disrupsi teknologi ini, bumi ini dihuni oleh orang-orang yang super cerdas, tetapi minus kesadaran. Nah, kesadaran pertama adalah kesadaran individual. Apakah secara individual kita, Anda semua memiliki satu kesadaran terhadap keberadaan Anda, terhadap peran Anda di muka bumi. Kenapa ini penting? Karena makna hidup menyangkut peran unik setiap orang, peran khusus setiap orang. Kita akan merasa memiliki makna jika secara individual ada peran yang bisa kita mainkan. Jadi pertanyaan who am I adalah menyangkut peran-peran unik, peran-peran khusus pada setiap orang di setiap kesempatan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua, secara sosial. Pertanyaan who am I, jawaban kita secara sosial adalah menyangkut apa yang disebut kesadaran terhadap human ethics, kesadaran terhadap etika-etika kemanusiaan. Maka apa yang akan Anda berikan, kontribusi apa yang akan Anda berikan kepada masyarakat, dan apa juga kontribusi yang telah Anda berikan kepada masyarakat. Maka kesadaran untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya hidup masyarakat lebih baik, supaya hidup masyarakat lebih harmonis, itu menyangkut peran kesadaran Anda. Dan disitulah makna hidup. Jadi makna hidup akan meningkat setelah di tingkat individual tadi pada tingkat sosial. Bahwa kita mampu berkontribusi kepada masyarakat berupa pemberian edukasi dari mulai yang sifatnya psikologis, yang sifatnya keagamaan, sampai yang sifatnya kenegaraan sebagai warga negara. Itu kira-kira peran kita apa secara sosial. Yang terakhir secara spiritual. Pertanyaannya sama, who am I? What should I do in life? Secara spiritual. Maka pertanyaan
tingkat spiritual tentang makna hidup ini adalah apa bekal kebajikan Anda yang telah Anda perbuat? Apa bekal kebajikan Anda yang telah Anda miliki? Yang telah Anda kumpulkan sebagai bekal pada saat kita nanti akhir dari kehidupan ini. Karena semua orang, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, akan menerima bahwa ada kehidupan setelah kematian ini. Maka makna hidup yang lebih dalam dan lebih luas ini ada pada tingkatan spiritual. Disitulah kita mulai menyadari tentang adanya Tuhan, consciousness of God. Bahwa semua yang kita lakukan ini baik dengan niat-niat memenuhi kompetensi secara individual maupun niat-niat berkontribusi secara sosial, itu semua dilandasi oleh niat dan motivasi karena Tuhan. Kenapa ini penting? Begini, secara individual kita terbebas dari penglihatan, dari pengawasan orang lain. Karena itu jika kecenderungan manusia, kalau bebas, tidak ada pengawasan dari pihak orang lain, kecenderungannya kita menyimpang. Juga secara sosial. Jadi kita tidak terlalu sungguh-sungguh berbuat kebaikan, meningkatkan kompetensi jika tidak ada pihak-pihak di luar diri kita, yaitu orang lain. Nah, spiritual dibutuhkan karena apa? Karena tidak ada orang lain, dinilai tidak dinilai oleh orang lain. Kalau kita memiliki landasan spiritual, kita akan berbuat berbaik semaksimal mungkin. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik karena apa? Karena kita tahu Tuhan akan menilai diri kita, Tuhan akan menilai amal kita, dan Tuhan akan terus berada bersama kita. Dalam satu novelnya Khalil Gibran, sang nabi, the prophet, itu pernah ada satu dialog. Dari sekian banyak dialog itu, ada dialog seorang tukang kayu, tukang atau pembuat meja. Maka sang pembuat meja itu bertanya kepada sang prophet, ya nabi, ya sang prophet, the prophet tadi itu, apa yang harus aku lakukan ketika aku akan membuat meja? Maka sang prophet menjawab, kalau kau membuat meja dan kursi, kau harus andaikan bahwa yang akan menggunakan meja dan kursi itu adalah kekasihmu. Kira-kira meja dalam bentuk dan serapih apa yang akan kau buat kalau meja dan kursi itu yang akan menggunakannya adalah kekasihmu. Maka si pembuat meja pasti dengan niat yang menggunakannya itu kekasihnya, dia akan menggunakan semaksimal mungkin. Dengan kekuatan-kekuatan skill yang dia miliki akan dia kerahkan sehingga karya hasilnya akan sangat maksimal. Karena apa? Karena yang akan menggunakan adalah orang yang sangat dia kasihi, dia sayangi. Itu bridging yang kita sebut sebagai consciousness of human ethic, sekaligus di dalamnya consciousness of divine ethic. Kenapa kita menyebutnya divine ethic? Karena di dalamnya ada satu rasa, ada satu rasa bahwa ada seseorang yang kita kasihi yang akan menggunakan karya kita. Tuhan dalam hal ini diyakini oleh para sastrawan, oleh para penyair sebagai sang kekasih. Karena itu dalam melakukan berbagai macam kontribusi, berbagai macam perbuatan, kita harus meniatkan semuanya itu akan digunakan dan demi sang kekasih. Karena itu makna hidup di sini kemudian menjadi lengkap, baik secara individual, secara sosial, juga secara spiritual. Teman-teman yang saya cintai, sekian banyak orang sekarang, dan cukup banyak, hampir sebagian besar, sekarang ini sebagian besar mereka tidak tahu lagi tentang siapa dirinya. Tidak memahami lagi tentang siapa hakikat dirinya.
Sehingga karena pengetahuan, pengenalan tentang diri itu mulai hilang dengan adanya berbagai macam era sekarang ini, apalagi dengan adanya era disrupsi teknologi, maka orang-orang susah untuk mengenal dirinya. Bahkan pihak-pihak lain lebih mengenal dirinya daripada dirinya. Nah, saat itulah pembicaraan makna hidup menjadi sangat penting. Karena apa? Karena pada dasarnya kehidupan kita akan terus kita perjuangkan, akan terus kita miliki dengan baik karena adanya makna hidup. Jadi satu kata untuk hidup yang lebih baik, satu kata untuk hidup yang lebih produktif adalah kita mampu menggenggam, mengenali, menemukan makna hidup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.